booming minyak kita kehilangan, ada booming kayu kita kehilangan. Ini tidak. Minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia. Stop. Nggak bisa lagi ekspor mentahan. Meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Nah, nikel-nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas internasional agar nggak kalah kita. Ini nilai tambah, ini penting sekali. Nilai tambah yang maksimal untuk kepentingan nasional kita, untuk kepentingan dalam negeri kita, untuk kepentingan rakyat kita. Itulah mengapa kepemilikan beberapa perusahaan asing kita ambil alih. Freeport misalnya, sudah 54 tahun, dikelola oleh Freeport McMoran. 2 tahun yang lalu, mayoritas telah kita ambil sahamnya, hingga dari 9% menjadi mayoritas 51%. Kemudian juga Blok Mahakam yang sudah 43 tahun dikelola oleh Total dari Prancis. Diambil alih, kemudian kita berikan kepada Pertamina 100%. Yang terakhir, Blok Rokan yang sudah dikelola 97 tahun oleh Chevron. Juga sudah 100% kita berikan kepada Pertamina. Dan lebih dari itu, yang paling penting adalah hilirisasi besar-besaran. Tidak bisa lagi kita mengekspor dalam bentuk raw material, dalam bentuk bahan mentah yang tidak memiliki nilai tambah. Kita dapat uang dari situ, ya. Kita dapat income dari situ, ya. Tapi nilai tambahnya, itu yang kita inginkan. Artinya apa? Kalau tambang, ya kita jangan menjadi hanya tukang gali saja. Anugerah yang diberikan Allah kepada kita betul-betul sangat luar biasa besarnya. Tapi kalau kita hanya tukang gali, kemudian kita kirim keluar, mereka buat smelter di sana, kemudian dijadikan barang setengah jadi atau barang jadi, kemudian kembali ke sini kita beli. Inilah yang sedikit demi sedikit, tahap demi tahap harus mulai kita hilangkan. Nggak boleh lagi kita juga hanya jadi tukang tangkap ikan. Enggak. Harus ada industri pengolahannya di sini. Atau pada saat kita mendapatkan booming kayu, hanya tebang, tapi nggak ada industri perkayuan, nggak ada industri permebelan. Sehingga nilai tambahnya juga kita kehilangan kesempatan itu. Sekali lagi, kita harus menghasilkan produk yang mempunyai nilai tambah tinggi, yang mengkombinasikan antara pemanfaatan kekayaan alam dengan kearifan dan teknologi yang melestarikan. Prinsip ekonomi berkelanjutan ini harus betul-betul kita jaga, kita pegang teguh, yaitu melalui green economy dan blue economy. Semua komoditas yang ada harus kita dorong hilirisasi, kita dorong industrialisasinya. Misalnya tadi sudah disampaikan mengenai nikel yang bisa harus kita olah menjadi katoda baterai
stainless steel, menjadi lithium baterai, yang nanti diintegrasikan dengan industri otomotif yang kita miliki, karena kesempatan besar, opportunity yang ada ke depan adalah mobil listrik. Jangan kehilangan kesempatan lagi kita. Jangan ekspor lagi yang namanya nikel dalam bentuk raw material, bahan mentah. Kita sudah sampaikan dan bisa kita stop ekspor bahan mentah. Kita paksa, entah itu BUMN kita, swasta kita, atau investor untuk mendirikan industrinya di dalam negeri. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat 3 tahun lagi, 3 tahun, 2 atau 3 tahun lagi, yang namanya mobil listrik akan mulai bermunculan dari negara kita. Entah itu kerjasama BUMN dengan swasta luar atau swasta sendiri, tapi yang jelas nilai tambah itu ada di dalam negeri. Karena kita ingin mengintegrasikan Krakatau Steel, lithium baterai dari industri turunan nikel dengan industri otomotif. Karena sekarang Krakatau Steel dengan pembaharuan yang ada, pabrik hot strip mill sudah bisa memproduksi lembaran-lembaran tipis yang bisa dipakai untuk bodi mobil. Dulu hanya dipakai untuk sasisnya, sekarang bisa dipakai untuk bodi mobilnya, yang baru saya resmikan sebulan yang lalu. Inilah sebuah kesempatan, jangan sampai nanti kita kehilangan opportunity lagi, kehilangan kesempatan lagi. Dulu ada booming minyak, kita kehilangan, ada booming kayu, kita kehilangan. Ini tidak. Minerba ini harus menjadi sebuah fondasi kita dalam rangka memajukan negara kita Indonesia. Setelah nikel apa? Ya nanti berikutnya, boksit, stop. Nggak bisa lagi ekspor mentahan. Harus menjadi aluminium, harus menjadi aluminium. Memang ini tahapan-tahapan, nggak ada transisinya, dan harus berani kita mengatakan tidak, seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO, nggak apa-apa. Ini nikel-nikel kita, barang-barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat, kita hadapi. Jangan digugat, kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Sawit juga sama, suatu titik nanti stop. Yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel, dan turunan-turunan lainnya. Dan sekali lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Jadi siapkan lawyer yang kelas-kelas internasional agar nggak kalah kita. Inilah yang dalam proses semuanya kita siapkan untuk mengintegrasikan apa yang kita cita-citakan. Kita nanti bulan depan juga memulai untuk membangun Green Industrial Park dengan produk keluarannya adalah produk hijau, energinya dengan energi hijau. Semuanya EBT produknya, hasil produknya dari kawasan industri itu adalah produk hijau. Karena semua nanti ke depan 10 tahun lagi yang namanya Uni Eropa, yang namanya Amerika akan mulai, mereka nggak mau membeli barang yang itu dihasilkan dari industri yang menggunakan misalnya batu bara, udah nggak mau lagi. Semuanya mengarahnya ke sana, sehingga kita harus mendahului. Ini nanti adalah yang pertama di dunia. Kita mau memiliki 20.000 hektar Green Industrial Park yang energinya ditarik dari Sungai Kayan,
Nanti kawasan industri hijau ini ada di Kalimantan Utara.